Oke, halo semuanya, welcome di channel Mr. Kevin. Dan kembali hari ini kita akan review market lagi di dalam ISG Daily untuk hari Rabu tanggal 25 Oktober, teman-teman. Dan sebelum saya mulai ke market, saya akan info sedikit untuk IPO ya, emiten-emiten yang akan listing. Sementara ini ada 4 yang akan listing dalam waktu dekat ini. Namun di sini kita lihat yang telah memasuki masa offering ada satu teman-teman, yaitu yang emiten UDNG ya, dengan emiten udang nih. Ini masa offeringnya sampai tanggal 27 Oktober. Jadi sampai tanggal hari Jumat besok ya. Jadi untuk kalian yang mau coba spekulasi silahkan di emiten udang ini. Dan saya juga udah buatkan ya untuk kemarin video untuk kupas saham mengenai analisa udang dan juga RGAS. Jadi silakan dipantau juga untuk video tersebut. Dan untuk yang lainnya nanti ya saya akan buatkan juga bertahap, teman-teman ya. Jadi itu sekilas untuk info dari emiten yang akan IPO. Dan untuk market hari ini kembali ya langsung terlihat rebound setelah beberapa hari kemarin kita mengalami koreksi yang cukup lumayan masif kalau saya bilang. Dan hari ini tadi sewaktu opening langsung terlihat marketnya cukup hijau dan sampai dengan penutupan ini masih bertahan di zona hijau, teman, dengan penguatan mencapai 0,96% di level 6.806 kurang lebihnya ya. Dan secara jumlah emiten juga hari terlihat memang mayoritas cenderung hijau dengan 456 yang hijau dan yang merah hanya 232 emiten. Dan secara sektoral bisa kita lihat mayoritas hari ini cenderung hijau, berkebalikan seperti yang kemarin ya, yang dimana kemarin itu kan hanya sektor teknologi yang hijau, namun hari ini kebalik, sektor teknologi yang terlihat mengalami pelemahan, teman-teman ya. Jadi secara sektoral hari ini mayoritas hijau. Dan untuk rupiah kita juga ini sempat menguat ya. So far ini rupiah kita sekarang berada di kisaran 15.800-an, teman-teman. Oke, kemudian secara teknikal, untuk teknikal hari ini kita lihat ya, setelah kemarin menyentuh ke level 6.730 nih, so far sekarang menjadi area support untuk ISG kita. Dan hari ini langsung menguat signifikan, langsung rebound. Dan di sini kalau saya bilang menguji ke area resisten di sekitaran 6.800 sampai dengan 6.840-an nih. Ini masih merupakan area resisten sementara waktu ini untuk ISG setelah kemarin area tersebut dijebol ya. Dan menurut saya ini IHSG masih sementara akan bermain konsolidasi dulu ya, akan bermain sideways nih kurang lebih di 6.730-an so far sebagai supportnya, sampai ke 6.820-an so far nih sebagai resisten yang diuji. Jadi mungkin sementara waktu ini akan bermain ya dalam area-area tersebut setelah kemarin terlihat mengalami breakdown dan koreksi yang cukup lumayan masif, teman. Jadi selama masih bermain dalam area ini saya rasa masih akan bermain sideways untuk ISG kita. Namun alangkah bagusnya ya kalau misalkan ISG memang berkomitmen mau lanjut, minimal bisa break ke atas 6.840-an, teman. Kalau misalkan berhasil di break ke atas level tersebut, ini baru saya cukup yakin ya bahwa ISG kita memang momentumnya cukup kuat nih. Namun kalau misalkan masih kepentok di resist di sini di sekitar 6.840-an, maka secara potensi bisa terreject dan akan mengayun ke bawah lagi. Oke, jadi silahkan dipantau untuk outlook marketnya ya untuk besok. Kemudian next, hari ini kita
akan membahas sebuah emiten, yaitu dengan emiten BRI atau Bank Rakyat Indonesia ya, yang dimana nih Bank BRI sekarang lagi menggalakkan yang namanya transformasi digital. Jadi seperti yang kita dulu sempat lihat ya, yang dimana lagi hype untuk namanya era bank digital. Ini Bank BRI baru menjalankan transformasi tersebut dan terlihat cukup sukses ya untuk BRI ini, di mana pengguna aplikasi untuk BRI Mobile itu menembus 29,8 juta penggunanya. Nah, kita akan coba lihat sedikit untuk beritanya, yang dimana nih transformasi digital PT Bank Rakyat Indonesia berhasil mencetak pengguna super apps BRIMO atau BRI Mobile ya, yang mencapai 29,8 juta user pada September 2023, dan jumlah ini tumbuh sebesar 66,87% secara year-on-year-nya. Dan menurut direktur utamanya, bahwa BRI memastikan bahwa transformasi digital telah mendongkrak industri perbankan dengan cepat, meningkatkan inklusi keuangan, dan memperdayakan usaha ultramikro, mikro, kecil, dan juga menengah, yang merupakan salah satu fokus utama BRI. Dan juga kemampuan dan kualitas perseroan untuk menyediakan layanan melalui platform digital terus meningkat ya. Jadi intinya di sini BRI dibilang cukup sukses ya dalam menjalankan transformasi digital ke arah aplikasi nih, karena kita tahu sekarang ini banyak ya untuk bank-bank berlomba-lomba membuat aplikasi digital untuk banknya. Tentu ini juga kita tahu sekarang udah masuk ke dalam era digitalisasi, dan semua ataupun perseroan pun harus beradaptasi terhadap perkembangan zaman tersebut. Dan ini BRI merupakan salah satu bank pemerintah yang saya bilang cukup berhasil ya untuk dalam menjalankan transformasi digital tersebut, teman-teman. Nah, untuk lanjutnya kita akan coba lihat nih untuk update hari ini dari Bank BRI. Kita akan coba lihat bagaimana posisi teknikalnya ya. Kita lihat untuk Bank BRI ini memang terlihat kemarin setelah menyentuh all-time high di 5750 di sini ya, teman, langsung mengalami koreksi ataupun rejection yang cukup lumayan. Kalau saya hitung ini kurang lebih koreksinya dia mencapai 13%. Jadi memang wajar sih mengalami koreksi setelah kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan ya BRI selama beberapa waktu terakhir ini. Nah, namun di sini untuk Bank BRI terlihat posisi saat ini dia tertahan ya di support kurang lebih di 4950 sampai dengan 5000. Ini merupakan saya rasa area support yang cukup penting untuk bank ini, karena kalau kita lihat secara jauh ataupun secara time frame weekly, area tersebut merupakan area pullback sebenarnya untuk Bank BRI ini. Setelah kemarin kan dia berhasil breakout ya dari resistnya itu di sekitaran 5000 di sini. Setelah berhasil breakout langsung menguat signifikan, dan inilah saatnya posisi pullback nih untuk Bank BRI ini, teman. Jadi kalau saya bilang ini sebagai bentuk pullback dari Bank BRI di harga 5000-an. Ini bisa dijadikan untuk area spekulasi sih menurut saya. Jadi posisinya untuk pullback sementara waktu ini mungkin dalam waktu menengah ya akan sedikit dulu bermain konsolidasi, nanti perlahan-lahan bisa kembali menguat lagi. Karena di sini kalau kita lihat Bank BRI dia breakout dari pattern yang namanya ascending triangle, di mana ini merupakan pattern untuk lebih ke arah bullish ya. Dan kalau misalnya kita hitung berdasarkan panjang dari patternnya kurang lebih di sini saya tarik ke atas dengan area breakoutnya, maka untuk target yang akan dituju untuk Bank BRI mungkin
sesuai dengan patternnya itu bisa sampai ke sekitar harga 6 ribuan teman. Jadi secara outlook masih cukup jauh ya berdasarkan pattern ya. Dan di sini posisinya udah pullback, saya rasa ini cukup menarik ya, bisa kalian coba spekulasi di Bank BRI ini di dekat-dekat area 5000, karena area tersebut merupakan area psikologis dan juga area pullback untuk Bank BRI ini teman. Ini mungkin saya rasa nggak akan dalam secepat ya, akan bisa langsung menguat lagi. Saya rasa butuh waktu untuk mungkin sedikit konsolidasi dulu, baru nanti perlahan-lahan akan bisa kembali untuk lanjut menguat lagi teman. Jadi silahkan dipantau ya untuk kalian yang memang mau coba spekulasi ini di Bank BRI. Saya rasa cukup tepat misalkan kalian mau coba di posisi yang sekarang ini. Namun sekali lagi disclaimer on teman-teman, segala keputusan untuk beli ya ataupun investasi sepenuhnya ada di tangan kalian. Dan kalau misalkan ternyata dia jebol nih ke bawah 4.900-an ke bawah, itu jadi kurang bagus dan menurut saya bisa dibuang dulu teman, kalau misalkan dia jebol ke bawah 4.900-an ya. Tapi so far saya rasa ini cukup kuat untuk supportnya di 4.950 sampai dengan 5.000. Jadi silakan dipantau untuk kalian yang mau coba spekulasi ataupun akumulasi lagi ya di Bank BRI ini teman-teman ya. Oke, kemudian untuk pantauan saham dan juga update saham untuk besok kita akan bahas sedikit. Yang pertama, Sido muncul ini kemarin di video hari Senin kemarin. Saya sempat mention ya, ini Bank BRI mau bagi dividen dan terlihat setelah kemarin berhasil bertahan di supportnya, dan hari ini ada penguatan sampai ke 590. Setelah kemarin kan kita lihat ya, kita bahas berhasil bertahan dan hari ini bisa menguat nih, cukup bagus untuk Sido muncul. Jadi untuk kalian yang pegang silahkan di follow up, saya rasa ini masih cukup bagus secara momentum, dengan target nextnya mungkin bisa sampai ke 600 sampai ke 610 nih, mungkin dekat-dekat dengan nanti tanggal kumdet dari Sido muncul ini akan bisa sedikit diangkat lagi teman-teman ya. Oke, itu aja untuk update dari Sido muncul. Kemudian Unilever juga kemarin saya sempat mention ya, ini Unilever akhirnya berhasil breakout dari resistennya di 3.900 di 39. Hari ini berhasil breakout dengan cukup meyakinkan, dengan volume yang bisa dibilang juga cukup lumayan. Ada volumenya hari ini, jadi bisa mengkonfirmasi untuk breakout yang terjadi hari ini. Nah, untuk targetnya ini so far ada resist pendek di 4.000 ya sebagai support. Resist psikologis 4.000 ini merupakan resist psikologis untuk Unilever. Namun kalau saya pribadi melihat besok masih bisa untuk menguat sampai ke 4.050-an teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang masih pegang, masih bisa di follow up, silakan untuk targetnya sampai ke 4.050. Namun kalau misalkan masih mau panjang, saya rasa masih cukup menarik ini BRI lagi. Untuk Unilever ada gap di 4.200-an, jadi mungkin bisa menuju sampai ke area sana teman. Oke, silahkan dipantau untuk Unilever yang kedua. Dan kemudian yang ketiga dan yang keempat ini berhubungan dengan sektor properti ya. Ini dengan sektor properti ada berita teman terkait dengan insentif yang diberikan pemerintah, di mana pemerintah ini tadi pagi ya, Presiden Jokowi memberikan insentif ataupun mengumumkan ya bahwa pemerintah memberikan insentif berupa pemotongan PPN untuk rumah baru teman. Jadi itu sebagai insentif untuk menggerakkan sektor properti yang terlihat belakangan ini cukup mandek saya rasa, dan ini menjadi salah satu sentimen yang menggerakkan
sektor properti hari ini. Jadi kalau kita lihat hari ini sektor properti cukup rebound dengan cukup signifikan ya. Yang pertama kita bahas untuk BSD, yang dimana BSD hari ini menguat tadi sampai menyentuh bahkan ke 1035 ya. Dari low-nya itu naik hampir 7% bahkan. Ini untuk BSD. Posisinya kalau saya bilang ya secara teknikal belum bisa dikatakan dia reversal teman ke arah bullish lagi ya. Ini saya rasa momentum sementara ataupun dalam masa untuk technical rebound setelah mengalami koreksi yang cukup lumayan. Jadi ini sebagai bentuk technical rebound sementara menurut saya untuk BSD. Jadi ada potensi untuk bisa kembali melemah lagi ya untuk BSD ini kalau saya rasa nih teman. Namun di sini untuk kalian yang pegang ya, untuk BSD kalau misalkan dia nggak mampu untuk break ke atas 1050 aja, itu saya belum bilang bisa kembali lanjut menguat ya. Ini kalau misalkan posisi reject dari resist di sini, maka posisinya bisa kembali rejection lagi, bahkan bisa mengalami koreksi lanjutan teman. Jadi sementara mungkin ini supportnya yang terdekat untuk BSD itu di 970 ya sebagai low terakhirnya. Jadi bisa kalian pantau untuk low-nya di 970 sebagai support, dan resistnya sementara itu di 1010 sampai 1035 teman-teman. Dan so far saya rasa ini masih akan bermain dalam konsolidasi dulu ya teman-teman, akan sedikit bermain sideways dulu untuk BSD ini. Nanti baru kita akan lihat lagi bagaimana potensi untuk pergerakannya teman-teman ya. Jadi untuk yang pegang untuk sementara masih bisa di follow up, mungkin masih akan sekali lagi menguji ke 1035. Namun kalau saya rasa ini untuk kalian yang pegang bisa posisinya dilepas dulu ya, ataupun bisa menjual sebagian teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir juga sama dengan insentif dari sektor properti. Terlihat hari ini Summarecon juga mengalami rebound setelah menyentuh support di 500 yang merupakan support psikologis dan juga support terakhirnya nih kalau saya lihat di sini. Untuk SMRA hari ini mengalami rebound sampai ke 545 sebagai areanya. Ini terlihat mengalami rejection ya. Ada yang melakukan penjualan ataupun tekanan seller masuk di 540 karena ini merupakan area resisten menurut saya pribadi ya di 540. Namun ini kalau saya rasa secara potensi untuk SMRA yang masih bisa mungkin menguji sampai ke 560 so far sebagai resist selanjutnya di sini. Jadi silahkan dipantau untuk kalian yang mau memanfaatkan momentum untuk rebound ini ya, untuk mungkin bisa jual dulu posisinya, karena secara tren ini SMRA juga masih dalam tren bearish so far secara jangka pendek, dan hari ini penguatan sebagai bentuk rebound aja teman-teman. Jadi untuk secara panjangnya saya masih belum melihat tanda-tanda untuk bisa reversal lagi ya, jadi masih butuh waktu untuk sedikit konsolidasi dulu teman-teman. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kita hari ini. Tadi kita juga udah bahas untuk market ya, yang dimana market saya rasa akan bermain sideways dulu dengan posisi mungkin akan kembali bermain menguji ke resisten di 6840. Jadi so far masih bisa melemah ataupun bisa koreksi sampai ke supportnya terakhir di 6730. Oke, sedang dipantau untuk market dan juga pantauan saham yang tadi saya berikan teman-teman. Jadi demikian untuk hari ini dalam pembahasan kita di ISG Daily untuk hari Rabu tanggal 25 Oktober di tahun 2023. Oke, terima kasih untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan.
Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trading.